Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Pada bagian yang pertama kita akan belajar tentang definisi himpunan, kemudian anggota himpunan, dan yang terakhir cara menyatakan himpunan. Nah, apa itu himpunan? Himpunan merupakan kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, yang dapat diciri khaskan dengan jelas. Jadi dia mempunyai ciri khas tersendiri yang dapat dibedakan dengan kumpulan yang lain. Contoh kumpulan nama hari, kumpulan binatang karnivora, kumpulan nama buah, kumpulan warna pelangi, kumpulan alat tulis. Jadi kumpulan-kumpulan ini pasti bisa dibedakan dari kumpulan yang lain. Pendapat setiap orang pasti sama. Kumpulan nama hari itu pasti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kemudian ada juga istilah yang disebut bukan himpunan. Jadi kumpulan yang termasuk bukan himpunan itu jika objeknya tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Biasanya menggunakan kata sifat. Misal contohnya kumpulan bunga yang cantik. Nah, kata cantik ini relatif setiap orang, artinya tidak sama. Ada orang yang bilang bahwa mawar itu cantik, tapi ada yang bilang bahwa melati itu yang cantik. Nah, karena tidak jelas kata-kata cantik ini, maka kumpulan ini disebut bukan himpunan. Contoh yang lain adalah kumpulan lukisan yang indah, kumpulan makanan yang enak, kumpulan buku yang tebal, kumpulan pohon yang tinggi. Nah, selanjutnya cara menulis himpunan. Biasanya nama himpunan akan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Jadi ingat ya, harus pakai huruf kapital. Kemudian untuk menulis anggotanya biasanya digunakan dengan tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal adalah sebagai berikut. Kita kasih contohnya. Contoh kita punya himpunan A, yaitu himpunan 1, 2, 3. Atau himpunan B, yaitu himpunan 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya, cara menyajikan himpunan. Cara menyajikan himpunan yang pertama yaitu mendaftar anggotanya. Jadi kita tinggal menuliskan saja semua anggotanya di himpunan tersebut. Kita punya himpunan A yaitu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa untuk menuliskan himpunan harus disertai dengan tanda kurung kurawal. Kemudian yang kedua yaitu menuliskan sifat anggotanya. Jadi sifat dari anggota himpunan itu yang kita tulis. Misalkan di sini himpunan A yaitu himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Kata-kata himpunan bisa kita tulis dengan tanda kurung kurawal saja atau bisa kita tulis langsung himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Cara yang ketiga yaitu notasi pembentuk. Nah, notasi pembentuk itu wajib seperti ini, seperti yang terlihat di sini. A, himpunan A yaitu himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 di mana X elemen bilangan asli. Nah, bisa juga A adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan 5 di mana X elemen bilangan asli. Nah, di sini karena anggota A itu 1, 2, 3, 4, 5, jadi kita bisa buat dia kurang dari 6 atau dia kurang dari sama dengan 5. Karena ada kata-kata sama dengan, maka 5 boleh menjadi anggota dari himpunan A. Nah, bilangan asli seperti yang sudah kita bahas pada bab bilangan beberapa minggu yang lalu, dimulai dari bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kalau kita punya B, itu adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Bagaimana cara menulis dengan mendaftar anggotanya? Kita tulis karena bilangan cacah dimulai dari angka 0, maka kita mulai
dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Berhenti di 4 karena di sini ketentuannya kurang dari 5. Lalu bagaimana cara menulis notasi pembentuknya? Yaitu B adalah himpunan. Demikian sehingga X kurang dari 5 di mana X elemen bilangan cacah. Selanjutnya, apabila kita punya notasi pembentuk, himpunan C adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 4 dan X kurang dari 12 di mana X elemen bilangan ganjil. Kita buat dulu untuk cara menulis sifat anggotanya, yaitu C adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari 4 dan kurang dari 12. Jadi tinggal ditulis ininya saja. X itu harus lebih dari 4 dan kurang dari 12, di mana dia adalah bilangan ganjil. Kemudian cara mendaftar anggotanya, karena dia lebih dari 4 berarti dimulai dari 5, 7, 9, 11. Nah, yang selanjutnya ada istilah anggota dan bukan anggota himpunan. Anggota biasanya dilambangkan dengan elemen seperti ini. Nah, contohnya mawar merupakan elemen himpunan bunga. 1. Elemen himpunan bilangan asli. 3. Elemen himpunan bilangan ganjil. Kemudian apabila bukan anggota, kita bisa menggunakan notasi non-elemen. Contohnya, kucing bukan elemen himpunan herbivora. Negatif 1 bukan elemen himpunan bilangan cacah. Sepeda bukan elemen himpunan kendaraan roda 4. Selanjutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian jangan lupa disertakan nama, kelas, dan nomor absen di tugasnya dan dikirim kepada Bapak dan Ibu pengajar masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada materi yang selanjutnya.